warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermaita Pavela dengan NIM 24030031 dengan memenuhi mata kuliah Linguistik Umum. Di sini saya mengambil materi tentang ketetapan dalam menjelaskan hakikat psikolinguistik. Yang pertama, hakikat psikolinguistik. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental, termasuk bagaimana bahasa dipahami, diproduksi, dan diperoleh. Dalam konteks ini, psikolinguistik menjabati linguistik dan psikologi untuk memahami mekanisme kognitif yang mendasari pengguna bahasa. Harley 2014 dalam bukunya Ten Psychology of Language from the Two Theory menyebutkan bahwa psikolinguistik berfokus pada bagaimana individu memproses, memproduksi, dan menguasai bahasa baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pembelajaran bahasa. Yang kedua, ruang lingkup psikolinguistik. Ruang lingkup psikolinguistik meliputi 3 aspek utama: pemahaman bahasa, language comprehension, produksi bahasa, language predication, dan pemerolehan bahasa, language acquisition. Carr and Carr 1977 dalam Psychology and Language, an Introduction to Psycholinguistics menekankan bahwa psikolinguistik bertujuan untuk memahami hubungan antara struktur bahasa dan mekanisme psikologi dalam pengguna bahasa. Yang ketiga, konsep-konsep psikolinguistik. Konsep-konsep utama dalam psikolinguistik mencakup 1. Pemrosesan bahasa, bagaimana otak memproses ujaran teks dan struktur bahasa secara real-time. 2. Produksi bahasa, proses mental yang terlibat dalam menyusun pikiran menjadi ujaran atau tulisan. 3. Pemerolehan bahasa, bagaimana individu, terutama anak-anak, belajar bahasa pertama dan kedua. 4. Hubungan otak dan bahasa, peran bagian otak seperti area Broca dan Wernicke dalam memahami dan memproduksi bahasa. 5. Gangguan bahasa, studi tentang afasia dan gangguan-gangguan lain untuk memahami fungsi normal bahasa. Yang keempat, hakikat etolinguistik. Etolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya suatu kelompok etnis. Bidang ini mengkaji bagaimana bahasa mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang masyarakat, serta bagaimana budaya memengaruhi penggunaan bahasa. Menurut Duranty 1997 dalam Linguistik Antropologi, etolinguistik berfokus pada cara bahasa digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan identitas budaya, serta bagaimana variasi bahasa mencerminkan perbedaan sosial dan budaya. Yang kelima, ruang lingkup etonolinguistik. Ruang lingkup etolinguistik mencakup hubungan bahasa dan budaya, mengkaji bagaimana bahasa mencerminkan nilai, kepercayaan, dan tradisi suatu kompleks etnis, identitas, dan bahasa, memahami peran bahasa dalam membentuk dan memperkuat identitas budaya atau etnis, variasi bahasa dan dialek, menganalisis variasi linguistik dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Pewarisan budaya mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk mentranslasikan pengetahuan dan tradisi antara generasi, kontak antara budaya, meneliti dampak interaksi antara budaya terhadap perubahan bahasa. Yang keenam, konsep-konsep etolinguistik. Etolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, budaya, dan masyarakat suatu kelompok etnik. Beberapa konsep utama dalam etolinguistik meliputi bahasa sebagai cermin budaya di mana kosakata menunjukkan nilai dan norma,
relativitas bahasa menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir. Bahasa juga menandakan identitas etnik. Multilingualisme mengacu pada penggunaan bahasa dari suatu bahasa, dan diabolisi melibatkan dua bahasa dalam konteks sosial berbeda. Kelompok etnik berusaha melestarikan bahasa minoritas untuk melindungi bahasa budaya. Kosakata mencerminkan lingkungan dan etnosemantik mengkaji konsep budaya dalam bahasa. Dan itu saja materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.